teman-teman semua, sekarang aku sudah sampai loh. Aku sudah sampai di Batik Trusmi yang ada di Cirebon. Nah, teman-teman semua, sekarang yang pertama kali akan aku lakukan adalah membatik. Di sini akan diajarkan bagaimana cara membatik dengan jenis batik tulis. Ayo simak bersama-sama. Coba turun. Sekarang tinggal cantiknya. Coba angkat cantiknya. Ada yang belum dapat cantik? Sebelah mana? Oke, cantik on the way lagi didistribusiin. Oke, aku minta perhatian dulu. Sudah duduk semua ya peserta ya? Sudah. Oke. Anaknya dia timbul begini kan ya? Anda bisa buat yang bagus ya. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, teman-teman semua tadi sudah melihat bahwa kita sudah dibagikan kain mori yang di atasnya terdapat pola-pola gambar serta kita sudah diberikan canting. Lalu, yang ada di depan kita itu adalah sebuah malam yang terdapat di atas wajan yang dididihkan di atas kompor. Malam berfungsi sebagai perintang pada kain untuk mempertegas pola yang ada pada kain mori. Nah, selanjutnya kita akan belajar membatik dengan cara menebalkan pola-pola yang terdapat pada kain mori menggunakan canting yang sudah berisi malam. Selanjutnya kita akan melihat loh bagaimana sih cara pembuatan batik yang dilakukan oleh pengrajin-pengrajin batik di Batik Trusmi. Proses ini terdapat di museum yang ada di Batik Trusmi Cirebon. Selanjutnya kita akan melihat batik yang dibuat dengan cara printing. Lalu ada juga batik yang dibuat dengan cara cap disebut batik cap. Lalu selanjutnya ada batik tulis yang dibuat menggunakan canting. Nah, ini juga merupakan contoh lain dari batik cap yang dibuat dengan cara cap. Ada berbagai jenis batik cap loh. Nah, teman-teman semua, canting terdiri dari beragam jenis loh. Pemilihan canting yang tepat dalam membatik sangat menentukan hasil motif kain batik. Setiap titik dan garis pada batik memiliki ukuran canting yang telah ditentukan. Di sini juga terdapat informasi tentang pembuatan sketsa. Selain berfokus pada batik, di museum ini, ruangan ditata dengan sentuhan pop art. Sejumlah sudut ruangan didesain untuk memberi ruang kepada pengunjung untuk berfotoria. Ada juga pengenalan kekayaan budaya Cirebon dengan menyuguhkan 500 topeng khas Cirebon. Di sini juga terdapat pameran mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik. Salah satunya adalah tungku, wajan, canting, malam, lalu ada gawangan, dan ada juga jenis-jenis kain yang dapat digunakan untuk membuat batik. Jenis-jenis kainnya pun beragam loh teman-teman. Nah, teman-teman semua, selain kita dapat belajar untuk membatik, di Batik Trusmi ini pun kita bisa mengunjungi pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Cirebon yang di dalamnya itu menyediakan berbagai kudapan mulai dari sirup, terasi bawang, kerupuk seblak, ikan bandeng kemasan, sambal terasi, dan oleh-oleh khas Cirebon lainnya yang banyak diminati oleh wisatawan. Nah, ini ada aku dan teman-teman aku Lulu yang sedang berbelanja memilih-milih oleh-oleh khas Cirebon. Nah, teman-teman semua, selain kita dapat berbelanja oleh-oleh khas Cirebon, kita juga dapat berbelanja berbagai produk fashion yang tersedia, mulai dari kain batik, atasan batik, batik seragaman, sampai pre-order koleksi batik hasil kolaborasi. Nah, teman-teman semua, tempat kedua yang akan kami kunjungi adalah Keraton Kaspuhan. Keraton Kaspuhan adalah salah satu destinasi wisata di kota Cirebon.
Keraton ini didirikan pada tahun 1430. Keraton ini menjadi tempat pelestarian budaya dan wisata di Cirebon. Keraton Kasepuhan berada di Jalan Kasepuhan nomor 43 Kasepuhan, Kecamatan Lewah Wungku, Kota Cirebon, Jawa Barat. Keraton Kasepuhan dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Bangunan pertama di Keraton Kasepuhan adalah Keraton Pangkungwati. Nama Pangkungwati terinspirasi dari putri Pangeran Cakrabuana yakni Pangkungwati. Bersama Bapak Satu, kami akan menelusuri serta menjelajahi Keraton Kasepuhan yang berada di Cirebon. Kita lihat sana sebelah timur, itu ada pendopo namanya Pengada. Pengada fungsinya untuk tempat tugasnya 5 aparatur dalam, seperti Demang Dalam, Camat Dalam, Lurah Dalam, Laskar Dalam, dan Kalem Dalam. Nah punten Mbak ya semuanya, karena dulu pintu masuknya dari sana. Ya, itu namanya jembatannya Kertek Pangrawit. Kertek kan artinya jembatan. Ya, juga kertek sama dengan kerenteknya hati, perasaan. Kalau pangrawitnya artinya kecil, baik, halus, dan lurus. Jadi maksudnya apabila ada tamu umum, tamu kenegaraan yang memasuki keraton ini mempunyai kerentek hati yang baik. Ini nanti nasinya boleh seperti nasi kebuli. Kenapa disebutnya nasi rusul? Nah, karena pada saat itu mengajari. Terus ada lagi pangburatan. Pangburatan itu untuk membuat lulur tadi Mbak, membuat jamunya. Nah, dibuatnya setiap tanggal acara 12 Mulut. Ya, sampai sekarang itu. Terus sebelah baratnya ada dapur mulut, difungsikan sampai sekarang untuk memasak upacara turun umat sampai sekarang. Nah, Di sebelah kanan pelataran kompleks Keraton Kasepuhan terdapat sebuah gedung dengan pintu jati terpampang di depannya. Gedung ini menyimpan berbagai koleksi benda-benda kuno keraton yang bersejarah. Gedung ini adalah Museum Benda Kuno Keraton Kasepuhan. Benda-benda kuno mulai dari gamelan, peti Mesir hingga peninggalan dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga dapat dilihat di museum ini. Masuk ke dalam museum, pengunjung akan disambut dengan deretan gamelan Degung dari Banten. Gamelan ini merupakan pemberian Ki Gede Kaung Caang saat putrinya yang bernama Dewi Kaung disunting oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati pada tahun 1426. Tepat di sebelahnya terdapat koleksi rebana peninggalan Sunan Kalijaga yang dibuat pada tahun 1412. Tidak hanya peninggalan para sunan loh, koleksi benda kuno Keraton Kasepuhan juga menjadi bagian penting dari koleksi museum. Terdapat juga seperangkat alat musik gamelan buatan tahun 1748 peninggalan Sultan Sepuh IV yang dinamai Gamelan Si Ketuyung, koleksi senjata serta baju zirah Portugis yang beratnya mencapai 4 kg juga terpajang apik di sebuah etalase museum.
Selain itu, terdapat ukiran kayu kuno karya Panembahan Girilaya pada tahun 1582 menggambarkan Dewa Ganesha sedang menaiki seekor gajah. Di bagian akhir museum, tepatnya sebelum pintu keluar, pengunjung akan melihat seperangkat alat tedak siti terdiri dari sangkar bambu, kursi, dan tangga kecil berundak 5 dibuat pada 1899. Berakhir sudah perjalanan kami di Keraton Kasepuhan Cirebon. Semoga nantinya teman-teman semua dapat berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon yang sangat luar biasa ini.